Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hudka wa ja'alin nur wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-jalal wal kamal wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bisyara'i'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin wa zumradal mu'minin, hadirin jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat walafiat, berikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, berhasil dalam meraih rezeki yang halal, terlindungi dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini kita berada pada tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah. Suasana masih bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan yang diprioritaskan oleh Allah. Termaktub dalam surah At-Taubah ayat 36 mengenai eksistensi bulan Rajab ini dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah isna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan menurut ketetapan Allah, di mana saat itu telah diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dihormati. Jamaah sidang Jumat, sepakat para mufassir yang dimaksud arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan adalah: pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, keempat bulan Muharram, ketiga bulan Muharram, keempat bulan Rajab. Jadi saat ini kita berada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa termasuk arba'atul hurum bulan Rajab itu? Karena dilarang bermusuhan, karena dilarang saling membenci, karena dilarang berperang, karena dilarang saling menghujat, karena dilarang saling membenci. Berarti larangan ini memicu agar kita menciptakan suasana damai, suasana tentram, suasana harmonis. Harmonis adalah keserasian di tengah perbedaan. Saat ini kita ditampilkan dengan perbedaan-perbedaan menjelang pemilu, namun harusnya disikapi dengan harmonis. Perbedaan tanpa disikapi dengan harmonis pasti akan memunculkan konflik, dan konflik itu akan mengarah kepada perpecahan umat. Jamaah, bagaimana upaya kita menciptakan harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Minimal ditemukan 2 cara. Yang pertama,
bermusahabah. Musahabah itu artinya saling mendekat, saling berteman, saling silaturahim, saling berkawan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia yang dimaksud oleh Muhammad berkata kepada li sahibihi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kondisi Abu Bakar pada saat itu sedang galau, sedang sedih, sedang ketakutan dan cemas atas keselamatan dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, kamu jangan merasa kecewa, kamu jangan merasa gelisah, jangan merasa takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaah, di mana letak harmonisnya di sini? Letak harmonisnya adalah li sahibihi. Artinya kita selalu memberikan nasihat, menciptakan suasana damai kepada teman kita, menciptakan suasana tentram kepada teman kita. Karena itu li sahibihi ini diinterpretasikan oleh Al-Imam Bushairi dalam kitab Risalah Al-Bushairiyahnya. Beliau mengatakan, ya hurrun syafiqun ala ma yusahibu. Artinya bebas berteman tanpa intimidasi, tanpa tekanan, tanpa ancaman kepada orang yang ditemaninya itu. Berarti harmonis itu bisa dibangun ketika kita berteman, di mana temannya itu meskipun berbeda pilihan, berbeda pandangan, maka wajib kita bersilaturahim. Gak boleh kita menyudutkan atau sampai perpecahan terjadi pada diri kita. Karena ya, di dalam Al-Quran telah dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwah wa asluhu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua kubu yang sedang berselisih. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Jamaah, kembali kepada makna musahabah menurut Risalah Al-Bushairiyah di sini adalah teman yang bebas ditemani tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada ancaman dan lain-lainnya. Karena itu beliau telah menurunkan cara bagaimana berteman. Yang pertama, suhbatu man duna, berteman dengan orang yang rendah derajatnya dari seseorang. Misalkan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, latar belakang ekonomi yang rendah, kemudian juga status sosial yang rendah, maka orang yang merasa dirinya tinggi harus bisa berteman, merangkul tanpa ada ejekan, harusnya penuh dengan kasih sayang. Maka di situ dikatakan syafiq kita adalah penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, suhbatul manfuqah. Suhbatul manfuqah artinya berteman dengan orang yang lebih tua dari kita, berteman dengan orang yang memiliki peringkat tertinggi, derajat tertinggi. Seperti kita menghormati kiai, menghormati guru, menghormati ustaz, atau menghormati orang-orang yang berkelas ilmu tinggi. Maka di situ ada lil khidmah, artinya kita saling membantu, saling melayani. Kemudian juga disebut dengan suhbatul idza, artinya berteman dengan mengutamakan setara. Contoh, di sini harus mengedepankan ihsan. Ihsan itu adalah memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Misal bapak punya uang 150.000, disedekahkan 50, untuk bapak 100, itu soal biasa. Kemudian bapak punya uang 150, disedekahkan 100, untuk bapak 50, juga soal biasa. Tapi ketika bapak
punya uang 150.000, disedekahkan semua 150.000, Bapak tidak mengambil, ini namanya luar biasa. Itu yang disebut dengan ihsan, mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, 3 prinsip ini adalah upaya kita menggalang kembali persaudaraan, menggalang kembali kita nilai-nilai persatuan. Yang kedua, bahwa harmonis ini bisa dibangun di saat kita sering memberikan salam. Rasul mengatakan, awala adlukum ala syai'in fa idza amiltumuhu tahabbabtum bainakum. Qala ubsyus salam bainakum. Kata Rasulullah, mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang paling berharga nilainya? Apabila kamu itu melakukannya, akan muncul saling kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala ubsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Hadirin jamaah, ya, kenapa salam ini bisa menjadi penghubung perdamaian, penghubung menciptakan suasana itu kondusif? Ya, karena salam ini adalah doa, diambil dari kata asmaul husna, yaitu assalam, yang artinya sejahtera, damai, selamat. Berarti ketika ada orang memberikan salam, maka berarti dia memberikan kontribusi suasana damai dan menciptakan kondusif. Bukan saja itu, salam ini adalah doa agar orang itu segera diberikan rezeki yang halal. Salam itu juga menegaskan bahwa sesuatu itu, ya, sesuatu daerah atau tempat merasa aman, merasa tentram, tidak ada kegaduhan, itu disebut dengan salam. Jamaah, ketika Abdullah bin Umar, dia selalu memberikan salam dengan orang sepasar. Ketika beliau waktu subuh selesai, dia sholat subuh selesai, dia pergi ke pasar. Maka temannya di sampingnya berbicara, Umar, Ibnu Umar, kamu dagang enggak? Membeli pun enggak? Apa yang kamu lakukan setiap harinya, setiap paginya ke pasar? Maka Abdullah bin Umar, saya cuma memberikan salam dengan masyarakat pasar. Ya, ternyata yang menjawab salam ini banyak, tidak saja orang Islam, tapi orang Nasrani, Yahudi, Majusi ikut serta menjawab salamnya Abdullah bin Umar. Kenapa bisa begitu? Padahal kita tahu bahwa salam itu memang ditujukan bagi orang Islam. Jamaah, ketika Abdullah bin Umar jatuh sakit 4 hari, nggak nongol dia di pasar, maka yang mencari-cari adalah orang Nasrani, orang Majusi, dan juga orang Yahudi. Maka dia tanya orang Islam, kenapa ente Anda ini cari-cari Abdullah bin Umar? Karena saya rindu dengan salamnya. Kenapa rindu dengan salamnya? Kalau Abdullah bin Umar, mereka jawab, kalau Abdullah bin Umar memberikan salam dengan orang sepasar ini, kami dagangannya jadi laris, kami pemasukannya banyak. Karena doanya Umar, doanya Abdullah bin Umar melalui salamnya. Hadirin jamaah, itulah bahwa salam itu bisa menciptakan suasana harmonis. Di zaman Umar bin Khattab juga telah terjadi persekongkolan antara Abdullah atau Umar bin Khattab dengan Abbas pamannya Nabi. Ketika Umar bin Khattab ingin memperluas area masjidnya Masjid Nabawi, saat itu ya, maka konsekuensinya Abbas harus pindah dari lataran masjid, karena rumah Abbas dekat lataran Masjid Nabawi. Maka dihampiri oleh Umar, wahai Abbas, ada 3 pilihan kamu. Kamu wakafkan rumah kamu untuk kepentingan masjid, atau saya beli. Ya, pertama diwakafkan, kalau enggak ya saya beli. Kalau enggak, kamu sendiri yang memperluas area masjid ini. 3 ini ditolak. Abbas tidak mau menerima saran Umar bin Khattab.
akhirnya terjadi konflik. Ya, saat itu Umar agak marah dengan Abbas. Pendamainya adalah, medianya adalah, yaitu Ubay bin Ka'ab sebagai pengacaranya Abbas. Saat Ubay bin Ka'ab melobi Umar bin Khattab, wahai Umar, mohon maaf, jangan menggusur rumahnya Abbas. Dia ingin sekali dekat dengan makam Nabi. Dia ingin sedekat lagi dengan masjid Nabi agar dia bisa berjamaah di masjid itu. Enggak, ini udah pilihan saya. Hai kata Umar, ketika Nabi Daud membangun Masjidil Aqsa, diperluas lataran Masjidil Aqsa, pagarnya ini rubuh. Ya, dibangun lagi rubuh, tidak ada sebab. Maka Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya memperluas tanah masjid ini, lataran masjid ini, kok malah pagarnya itu rubuh tanpa ada sebab? Maka Allah memberitahu, karena kamu menggusur orang miskin dari lataran masjid, karena orang itu ingin sekali dekat ke masjid. Atas dasar ini Umar bin Khattab tidak jadi merenovasi dan memperluas Masjid Nabawi. Kenapa? Memandang rumahnya Abbas. Seorang pejabat yang memiliki otoritas penuh bisa saja menggusur. Kenapa? Karena mumpung lagi berkuasa. Tapi Umar tidak demikian. Inilah yang dimaksud dengan harmonis. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala dinana watan madinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wa ta'awun wa nahaa 'anil tafarruq wa tanazzuh fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'arsyil 'azim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wasabat qulubuhum fakanu hum sa'adatal mansurin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ala ba'd as-sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajj. Allahumma aslih jamalat al-muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ilayhi din. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar والصنف المختلف والشيء جميعا ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.